Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh soal ya. Ada kuda-kuda baja ini, struktur kayu. Oke, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah menelaah menelaah reaksi perletakannya. Jadi eh, saya saya lupa kasih tahu. Jadi di sini ada sendi ya, ada sendi gitu. Makanya reaksi perletakannya ada dua, ada AY, ada AX. Kalau ini roll, cuma ada DY gitu ya. Jadi ada DY. Oke, sip. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan alfanya gitu ya. Alfanya berapa gitu. Oke. Alfanya kita bisa tahu dari tingginya. Jadi segitiga yang ini nih. Aduh, sorry. Nanti UTS-nya kayak gini ya. Saya kasih soal nanti tentukan tarik dan tekannya. Jadi apakah dia aman tegangan tarik dan tegangan tekannya oke atau tidak gitu. Yang sejajar serat saja. Jadi alfa gitu ya kan, ini 6 meter dari 3 meter dan 3 meter gitu ya. Terus ininya 10 meter gitu. Jadi alfa berapa? Ini sama dengan D sah. Jadi tan alfa sama dengan depan 6/10 gitu ya. Jadi eh, alfa itu sama dengan arc tangen dari 0,6. Jadi berapa? Sorry, bukan tangan, sin ya. Sin demi depan per miring gitu ya. Sorry. Jadi alfa itu sama dengan arc sin dari 0,6. Itu alfa jadi sama dengan 36,87 derajat. Dapat gitu ya. Nah, bisa dilihat juga di sini karena dia 90 derajat, di sini alfa juga ya. Ini alfa gitu ya. Sudutnya sama alfa juga 36,87 derajat, 50 kN itu. Nah, ini similar dengan beban angin ya. Jadi bisa kita hitung beban angin. Oke. Nah, karena ini juga alfa sama. Nah, jadi kita ganti warna biru aja ya. Jadi 25 kN, 50 kN, dan 25 kN ini kita proyeksikan searah sumbu kartesius ya. Jadi begini. Jadi 25. Nah, ketika dia diproyeksikan, maka harus diproyeksikan dua. Jadi ke kanan dan ke kiri ini juga. Oke. Nah, itu yang arah arah Y ini, itu contohnya ini aja 25 dikali cos alfa ya. Kalau yang arah X itu ya sin 25 dikali sin alfa. Sehingga semuanya juga sama, ini juga 50, kalau ini 25. Sehingga saya ini lagi. Sehingga lihat ya ini jadi begini gayanya nih. Yang 50 udah hilang ya. Yang warna merah udah hilang. Itu ada di sini 20 kilonewton. Kalau di sini 15 kilonewton, kalau di sini 40 kilonewton, kalau di sini 30 kilonewton, di sini sama dengan yang di atas 20 kilonewton dan 15 kilonewton. Nah, setelah kita mengetahui semua bebannya, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan eh, analisa analisa reaksi perletakan ya. Jadi sigma fx, sigma Fy, dan sigma momen. Jadi contoh sigma Fx sama dengan 0 atau semua gaya-gaya yang bekerja di X sama dengan 0, yaitu ada 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah AX
sama dengan 0 ya. Jadi AX-nya bisa dapat. Terus sigma FY sama dengan 0. Itu ada apa saja? Ada 20 tapi minus ya. Minus 20, minus 40, minus 20 lagi. Terus ada AY plus AY plus DY ya sama dengan 0. Ini juga bisa, jadi terus yang terakhir itu pakai warna hitam aja lah. Sigma momen di A sama dengan 0, yang mana DY dulu. Sorry. Nah, jadi ini agak tricky ya. Jadi karena panjangnya 6,25, kalian harus tahu berapa panjang dari sini ini. Berapa itu? Nah, itu harus pakai rumus segitiga. Intinya di sini tuh 4 meter ya. Jadi sigma MA sama dengan 4 dikali 40 karena searah jarum jam. Jadi yang saya pakai ini atas positif, kanan positif, dan searah jarum jam positif ya. Ya, jadi 4 dikali, kalau misalnya masih bingung ya belajar ulang statika ya. 330, 3 dikali 30. 30 dari mana? Ya, dari panjang ini ya. Terus 8 kali 20, terus ditambah 6 kali 15 ya, dikurang 16 di. Oke, sama dengan 0. Kalau 8 ini jaraknya, jadi tinggal jumlahkan 3 ini, jumlahkan bagi 2 gitu aja. Gampang kan ya? Oke, kalau yang pertama 4 meter itu harus pakai Pitagoras ya. Oke, sudah jadi. Eh, Sehingga kita akan mendapatkan AX dari atas itu, dari persamaan sigma Fx itu minus 60 kN. Kalau AY itu 48,75 kN. Tinggal masukkan lagi ke persamaan ini. Kan DY nya sudah dapat ya. DY itu kita dapat adalah 31,25 kN. Nah, kalau sudah semua ininya, sekarang kita tinggal menghitung gaya dalamnya atau tarik dan tekannya pakai method of join gitu. Oke. Baik. Dan akhirnya itu reaksi perletakannya kan menjadi seperti ini ya. Jadi tadi kan kita sudah dapat di hitungan kita AX itu minus 60, jadi arahnya kita ubah karena minus. Tidak sesuai, jadi ya tetap minus. Nah, oke. Pertama itu kita akan mengerjakan D dulu ya. Habis itu setelahnya ya kita ini sama-sama lah. Kita kerjakan D dulu. Jadi oke, sudah saya gambar sesuai D ya. Kita asumsikan seluruh batang tarik dulu. Jadi kalau batang tarik itu gini ya, menjauhi titik buhul. Kalau tekan itu dia mendekati titik buhul gitu. Jadi seperti itu aja. Ini FDF FCD. Ya, karena dia trust jadi harus ini alpha ya. Harus pakai hanya bisa dua ya. Karena dia aksial hanya bisa dua, yaitu sigma fx dan sigma fy. Tidak bisa pakai sigma moment. Sigma fx sama dengan 0, yang mana FCD kan ke kiri ya, jadi minus FCD, terus minus FDF. FDF kan diproyeksikan, FDF itu diproyeksikan ke atas gitu ya, dan ke kiri juga.
untuk diproyeksikan ke sumbu kartesius Y dan X. Kalau yang atas menjadi FDF sin alpha, kalau yang bawah menjadi FDF cos alpha gitu ya. Jadi minus FDF kita cos alpha sama dengan 0 gitu. Kalau sigma FY itu ada sama dengan 0 sama dengan 31,25 positif ya, karena arahnya ke atas, ditambah juga dengan FDF sin alpha gitu ya, sama dengan 0. Kita bisa dapat FCD-nya itu sama dengan 41,67 kN. Karena dia positif, maka dia ini batang tarik. Kalau dia negatif FDF itu sama dengan minus 52,08 kN. Karena dia minus, maka dia batang tekan ya. Oke, gitu saja. Selanjutnya kita ke batang F. Kita ke bawah sini. Oke, ini batang F. Jadi FDF sudah kita tahu minus 52,08. Kita tetap asumsikan dia tarik ya, padahal dia tekan. Tapi tetap kita pakai minus. Jadi supaya tidak bingung gitu ya. Supaya saya lakukan itu. Nah, karena ini sudah sesuai kartesius, jadi tidak perlu diproyeksikan ya. Jadi sudah sesuai gitu, walaupun dia miring. Nah, jadi kita kerjakan saja langsung. Sigma fx sama dengan 0 gitu. Nah, di sini FCF-nya tidak ada gitu ya. FCF-nya tidak ada teman, maka FCF-nya sama dengan 0 atau dia itu zero force member. Kalau dia sigma FY itu sama dengan 0, yang mana FFG-nya positif, kita umpamakan dikurang dengan FDF gitu ya. Yang mana FDF juga itu negatif, jadi FFG sama dengan 0 minus 52,08 sama dengan 0. Jadi tetap aja pasti. Jadi FFG itu hasilnya sama ya. FFG itu kita dapat sama dengan minus 52,08, sama dia juga batang tekan. Oke. Baik, sekarang kita akan ke member C ya. Member C. Jadi saya gambar dulu. Nah, jadi di sini di member C itu ada beta ya di sini ya. Di sini FCD kita sudah dapat, dia batang tarik 41,67 kN. Kalau FCF-nya kita sudah tahu juga itu 0, tidak ada. Sementara FCG belum diketahui dan FBC juga belum diketahui. Sehingga kita cari dulu betanya ya. Jadi tan beta itu sama dengan 6/1,75. Ini 1,75 nih. Ini 6. Tan desa depan per samping ya. Jadi beta itu sama dengan arc tangan dari pembagian ini, atau hasilnya 73,74 derajat. Kita langsung sigma fx sama dengan 0. Kita elaborasi 41,67 dikurang FBC. Saya sudah malas ini ya. Ini teman-teman yang proyeksikan saya sendiri ya. Yang diproyeksikan FCG, FCF tidak usah dipakai, jadi FCG 1 gitu. Jadi dikurang FCG
cos alfa gitu, cos beta. Terus kalau sigma FY-nya itu sama dengan 0, itu FCG dikali sin sin beta gitu ya, sama dengan 0, sama dengan 0. Ini kita dapat dia FCG-nya kita dapat 0. Kalau FBC-nya kita dapat 41,67 kilonewton. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Yang mana ini adalah tarik atau compression. Oke, sudah C. Sekarang kita ke G yang terakhir ya. Kita ke G. Saya gambar dulu. Aduh, capek juga nih mengajar nih. Baiklah, sudah di mana nih? Ini G ya. Batang G, ini G gitu. Jadi seperti inilah. Jadi kalau diproyeksikan ini beta ya. Kalau ini alfa yang FEG dan FFG. Ada beban 15 kN dan 20 kN. Langsung saja sigma Fx sama dengan 0. Di sini 15 ditambah minus 52,08 dikali cos alfa ya, 36 cos alfa aja lah sebelumnya, kurang FBG ini juga dikali cos beta, ini beta FBG ya. Kalau kurang FEG cos alfa gitu ya. Oke, sama dengan 0. Kita dapat di sini FBG sama dengan 41,67 kilonewton. Dia itu berarti tarik ya. Kalau sigma FY sama dengan 0 itu minus 20 karena turun, dikurang dengan FEG sin 36,87 derajat dikurang FBG sin 73,74 dikurang 52,08 dikali dengan sin 36,87 sama dengan 0. Sehingga FEG kita dapat minus 47,92 kilonewton, atau ini tekan. Oke, kalau yang lain teman-teman bisa lanjutkan ya, karena kalau ini lama ya, jadi gampang sudah saya jelaskan yang lain kan ya. Tinggal teman-teman tolong kerja sendiri untuk yang ini dan ini. Saya akan langsung simpulkan seluruh tabelnya. Baik, sudah saya simpulkan ya, ini sesuai batangnya AB, BC, CD. AB mengalami tarik, BC mengalami ini DF mengalami tekan, dan seperti itu. Saya strip aja dulu ya. Oke. Nah, ada dua batang yang zero force member, tidak ada gayanya. Nah, langkah selanjutnya itu kita cari di batang tarik yang mana paling maksimum ya. Yang paling maksimum ini ya, batang AB 83,33 kilonewton gitu ya. Kalau batang tekan yang maksimumnya itu adalah
52,08 ya batang tekan, kalau ini batang tarik ini. Nah, setelah mendapatkan yang maksimum, kita langsung proses ke penentuan tegangannya, tegangan izin. Oke, ini analisa strukturnya, magteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.